keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di hari ke-9 Pentakosta. Saya berharap kita semuanya tetap memiliki prima bugar di dalam iman dan rohani kita semuanya. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di dalam satu tempat. Hari ini saya akan mengambil tema tentang satu tempat. Ketika kita bicara tentang satu tempat, saya tidak sedang membawa Bapak Ibu semuanya memahami dalam sudut pandang hukum ruang materi. Satu tempat kalau berhubungan dengan hukum ruang materi berarti di sana ada gedung atau sebuah rumah atau sebuah loteng di mana kita bisa bertemu dan bersekutu. Tapi saya tidak akan mengajak kita semuanya memahami dalam sudut pandang itu. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya memahami dalam konsep yang lain. Satu tempat, apa artinya itu? Ya, pertama, ketika kita berbicara tentang satu tempat, kita bicara tentang kemanunggalan kita semuanya, kesatuan dan persatuan kita bersama-sama dengan Roh Kudus dan Kristus sendiri. Ketika kita bicara tentang satu tempat, kita bicara tentang apakah hati kita, apakah pikiran kita, apakah roh kita, apakah iman kita, apakah misi kita, apakah visi kita, apakah kemudian gerak kita itu sama-sama satu tempat dengan Roh Kudus, dengan Kristus itu sendiri. Nah, satu tempat itu yang akan membawa kita semuanya berada di dalam satu gerak yang sama, visi yang sama, dan hati yang sama, roh yang sama dengan Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Satu tempat mengidentifikasikan bahwa kita itu sama dalam segala aspek kita bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Kristus itu sendiri. Saya tahu ketika kita bicara tentang Roh Kudus, di sana ada keajaiban kuasa Dia, hal-hal yang mujizat. Tapi sayang sekali ada begitu banyak orang menggunakan kuasa mujizat atau kuasa keajaiban Roh Kudus itu sendiri bukan untuk kita memiliki kesatuan, kemanunggalan bersama-sama dengan Kristus atau dengan Roh Kudus itu sendiri. Semua gerak, keajaiban kuasa Roh Kudus itu sendiri dan Kristus itu sendiri itu dalam satu kerangka, satu tempat dengan Bapa, yaitu dipakai untuk membawa orang-orang berdosa ke hadapan Bapa. Untuk membuat pertobatan lebih banyak lagi, sehingga orang pindah dari kegelapan kepada terang. Sehingga orang pindah dari kematian, dari maut menuju kehidupan. Itu adalah satu nomenklatur, satu tempat yang bersama-sama dalam kemanunggalan, pikiran, roh, jiwa, gerak, visi kita bersama-sama dengan Roh Kudus dan Kristus itu sendiri. Maka pastikan bahwa kita benar-benar satu tempat dalam kemanunggalan, dalam kesatuan, dalam persatuan kita, sehati, sepikir, serasa, semisi, segerak, sevisi bersama-sama dengan Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang satu tempat, kita sedang berbicara tentang satu posisi. Nah, murid-murid mereka berkumpul bersama-sama. Mereka menyadari bahwa mereka adalah mitranya Tuhan. Mereka sadar bahwa posisi mereka adalah rekan sekerja dari Roh Kudus, mereka adalah rekan sekerja dari Allah, mereka rekan sekerja dari Kristus itu sendiri. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka semuanya adalah satu tim, mitranya Allah, mitra Roh Kudus, mitranya dari Kristus, maka itu yang akan membuat mereka semuanya berani menginvestasikan hidup mereka, berani menginvestasikan seluruh totalitas yang ada di dalam diri mereka untuk kemajuan dari pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan proyeknya dari Allah itu sendiri. Satu tempat itu berbicara bahwa kita ini satu posisi, kita harus memberikan sebuah investasi besar-besaran untuk kemajuan dari pekerjaan Tuhan, kemajuan dari proyeknya Tuhan, kemajuan untuk pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang luar biasa. Satu tempat itu bicara juga posisi kita sebagai bagian dari GSJA. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah GSJA, pasti kita akan mengerahkan seluruh daya, seluruh tenaga, seluruh kemampuan kita dalam aspek apapun juga untuk membuat GSJA kita, GSJA One dari seluruh dunia, juga mungkin di Indonesia ini mengalami terobosan-terobosan dan kemajuan luar biasa. Semakin kita sadar bahwa posisi kita sebagai GSJA harusnya menyadarkan kita untuk menginvestasikan seluruh hidup kita, seluruh potensi kita untuk memajukan GSJA dengan segala daya kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ingat, kita ini satu posisi sebagai mitra Allah. Dan itu yang akan membawa kita semuanya untuk memberikan support, dukungan kepada saudara-saudara kita, pekerjaan-pekerjaan mereka semuanya, pelayanan-pelayanan mereka semuanya, supaya mengalami kemajuan. Saya mungkin bisa memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Ketika kita menyadari posisi kita, itu akan menolong kita semuanya untuk berkontribusi secara hebat luar biasa. Misalnya, kita ini adalah satu tim sepak bola, dan kita tahu posisi kita masing-masing. Ada yang menjadi penjaga gawang, ada yang menjadi pertahanan di bagian belakang,
ada yang menjadi back kanan, back kiri, ada yang menjadi pertahanan di bagian tengah, ada yang menjadi penyerang depan, penyerang samping kanan, samping kiri. Kalau kita sadar, masing-masing itu akan bergerak sesuai dengan posisinya, menyumbangkan satu investasi untuk membuat gol ke gawang lawan. Sehingga tim kita, posisi dari tim kita itu mengalami kemenangan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memahami tentang posisi kita sebagai satu tim, kita bisa menyarankan gol ke gawang kita dan bunuh diri. Maka sadarilah bahwa kita ini adalah satu posisi, dan investasikan diri kita, investasikan totalitas bagian kelebihan dari diri kita untuk mensupport pekerjaan Tuhan, proyek pekerjaan Tuhan, dan teman-teman rekan-rekan pelayanan kita untuk bisa makin hari makin maju. Itu yang kedua. Yang terakhir, ketika kita bicara tentang satu tempat, kita bicara tentang satu tujuan. Saya pernah memberikan sebuah konseling pranikah kepada jemaat saya yang hendak menikah. Saya berkata kepada mereka semuanya, kelihatannya kalau kalian bersama-sama punya keinginan menikah, kelihatannya gerak kalian itu sejajar, ya, sejajar garis lurus. Tetapi kalau kalian tidak memiliki banyak kesamaan-kesamaan, banyak satu tujuan, maka kalian tidak akan bisa mencapai satu target. Saya berkata demikian. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Jadi ketika kita tidak memiliki satu tujuan yang sama, maka kita tidak akan pernah sampai pada satu target yang besar, satu target yang sama. Nah, misalnya begini, ketika kita bergerak bersama-sama tetapi tidak dalam satu tujuan, kita seperti dua pasang garis yang bergerak sama-sama, sejajar, ya, sejajar, dan kita bergerak sama-sama. Kelihatannya kita bergerak lurus bersama-sama, tetapi karena kita tidak dalam satu garis, itu yang membuat kita tidak akan sampai pada tujuan yang sama. Kenapa? Karena berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang satu tujuan, berarti kita sama-sama dalam satu tujuan, kita bersama-sama dalam satu garis, dan kemudian kita bergerak bersama-sama, dan itu baru akan sampai pada satu tujuan. Jadi ketika kita bicara tentang satu tempat, kita bicara tentang satu tujuan yang sama, bergerak dalam satu garis yang sama, sehingga pada akhirnya target ilahi, target kemudian yang berhubungan dengan program-program gereja lokal kita, roadmap juga yang ada di GSJS secara nasional dapat terwujud. Karena apa? Karena kita bergerak bukan dalam dua arah, dalam dua pribadi yang berbeda, walaupun kelihatannya satu arah, satu sejajar, tetapi kita tidak satu tujuan. Mari kita bergerak dalam satu gerak yang sama, yaitu satu tujuan dan satu garis, supaya pada akhirnya kita bisa sampai di target-target yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita di momen kita sedang menanti kedatangan Roh Kudus. Itu menjadi satu monumental bagi kita semuanya untuk memahami bahwa kita semuanya harus berada di dalam satu tempat. Satu tempat, manunggal bersama Roh Kudus, manunggal bersama Kristus, manunggal bersama saudara-saudara seiman. Satu tempat menyadari bahwa kita punya satu posisi sebagai mitra Allah, harus menginvestasikan dan saling memberi dorongan dan support, sehingga tim itu makin hari makin menjadi hebat, luar biasa, dan kita bisa mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan dalam kejuaraan-kejuaraan iman dan pelayanan kita. Satu tempat bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah satu pribadi yang bersama-sama menyadari bahwa kami harus berada dalam satu tempat. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, mitra-mitra kami yang memiliki bisnis usaha yang sedang hari-hari ini menghadapi masalah. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberikan hikmat marifat supaya mereka semuanya dapat mengurai masalah-masalah bisnis mereka dan bangkit lagi oleh karena hikmat Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Tuhan, Engkau suplai dengan cara-cara yang ajaib supaya mereka semuanya bisa bertahan dan berjuang hidup. Tuhan memberkati dengan pekerjaan-pekerjaan dan cara-cara yang baru, terobosan yang baru, sehingga mereka semuanya bisa keluar dari himpitan ekonomi ini. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati para suster, supaya mereka semuanya dijauhkan, terjangkit dari COVID-19. Saudara-saudara kami yang sakit, juga sakit COVID-19, sakit apapun juga, Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati. Berkati pakar virus, supaya mereka semuanya bisa menemukan obat antivirus COVID-19, sehingga dapat terurai COVID-19 ini. Berkati Presiden kami, Jokowi, lindungi, jagai, dan beri kekuatan kesehatan dari anasir-anasir jahat, orang-orang yang berusaha melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan, Engkau jagai, lindungi, kasih karunia
dari Kristus Yesus, perlindungan dari malaikat Allah terus-menerus menyertai Tuhan. Berikan hikmat dia dengan jajaran kementeriannya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa untuk mendorong Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, sehingga Indonesia bangkit, dipulihkan lagi, dan kami bisa menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, adil, dan kemudian kami besar-besar benar-benar menikmati berkat dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintahan di kota kami, baik itu bupati, baik itu camat, kelurahan, desa, juga bahkan RW, RT. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Berkati gereja kami, kerinduan kami untuk memiliki gedung dan tanah, supaya kami bisa melakukan lagi sebuah Tuhan sentralitas untuk kami bisa melakukan daya gerak, daya kerja kami Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau, ketika kami melakukan pekerjaan Engkau dengan satu nomenklatur bersama dengan Engkau, maka Tuhan menyediakan suplai. Terima kasih. Akhirnya keluargaku, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.